sekarang di Bina Iman Anak SD Talenta. Mister Hiro, Mister Heka, ngapain sih? Kok jadi aku yang ngomong sendirian? Lagi seru tau. Lagi baca apa sih? Ini ada. Udah rapi. Ini bagus banget nih. Sendiri. Ceritanya keren banget. Emang Cerita tentang apa? tentang kisah Paskah seorang anak kecil di pedalaman. Woi. Kisah apa? Kok sama ya? Sama? Oh sama? Aku Kalian juga jadi lagi baca itu. baca apa? Kalau Pak Hiro baca apa coba? Itu tadi yang dibilangin sama Pak. Ya, apa coba? Baca judulnya, baca dulu lah. Ini tentang kisah seorang anak di pedalaman. Oh, gitu. Seru ini kisah Paskah di Iya, pedalaman. boleh baca dilanjutin, tapi nanti dong. Itu kasihan anak-anaknya nungguin. Oh. Sapa dulu. Nah, ya anak-anak udah. Iya, sapa. Kan serunya apa? Iya, nggak gitu juga. Udah nyapa kan deh? Udah. Nyapanya apa coba? Ini mah udah dadar namanya. Dada nyapa bukan? Ayo. Nyapa bukan? Enggak lah, dada kan bye-bye gitu. Coba kalau biasanya orang nyapa dari jauh gimana? Jadi gimana? Enggak. Gini. Gitu doang, enggak gini. Oh. Halo. Gini ya, berarti halo gitu. Halo. Udah. Gitu doang. Ya udah, kalau gitu. Oke, kita sapa bareng-bareng. Kita sapa bareng-bareng biar seru. Masa saya sendirian di sini ya? Terus Oke. gimana nyapanya? Gimana namanya nih? Anak-anak kasih ide dong gimana namanya? Ini guru agamanya bingung sama nyapanya gimana nih? Wah, Akhirnya kebanyakan baca kitab suci Kebanyakan bingung. baca kitab suci ya? Ini harus pakai ayat kitab suci nih campuran. Ya, betul. Gimana nyapa pakai kitab suci? ahli kitab suci nih. Di mana satu dua orang berkumpul dalam namaku, Di situ Tuhan Yesus ada. Keren. One, keren. two, three. Halo anak-anak SD Talenta, kembali berjumpa dengan siapa? Dengan Bina Iman Anak SD Talenta Bersama Miss Helen. Mr. Hero. Mr. Eka. Anak-anak Miss Helen hari ini seneng banget. Tahu nggak kenapa? Karena Miss Helen merasa hari ini Miss Helen paling cantik. Karena di antara para lelaki ini, jadi Miss Helen merasa Miss Helen yang paling cantik di sini. Yeay. Iyalah. Biasanya Masa Mr. Hero sama Mr. Eka cantik. iya, kan makanya Miss Helen senang hari ini kan. Nah, hari ini kita sepertinya berbeda ya, Mister. Apa yang beda? Kenapa kita hari ini pakai baju putih sih? Kenapa, Mister? Kebetulan tadi udah disetrika yang putih. Oh gitu, ya sedikit tapi masih ada. Gara-gara dilipat Oh ini. iya benar. Mister Hiro, kenapa hari ini pakaiannya rapi banget? Emang Ya, kemana sih? suka aku lah. Iya. Kayak gitu sih. Itu tadi makanya kami baca. Oh, gitu. Kita kan tadi baca kisah apa coba? Kisah anak di pedalaman. Yang ngapain? Merayakan Paskah. Merayakan Paskah. Paskah itu biasanya warnanya apa? Paskah itu biasanya warnanya putih. Putih kan? Tapi ada warna-warni juga. Biasanya anak-anak suka menghias telur tapi bermacam-macam warnanya. Nah, tapi kenapa identik putih? Kenapa identik dengan putih? Iya, kenapa Mister Hiro itu? Kenapa identik putih? Kenapa anak-anak? Kenapa kalau Paskah identik dengan warna putih? Bukan warna hitam. Iya, atau warna hijau atau warna Iya, warna yang lain lah. yang lain. Kenapa putih? Kenapa sih Mister? Tuh, Mr. Hiro ada jawabannya tadi dia baca di situ ada Oh jawabannya. gitu. Tapi aku baca tentang anak yang lagi seru-serunya merayakan Paskah di desa. Oh, sama berarti. Tapi Pak Mr. Eka, Hmm. tadi Miss Helen bilang kayak anak-anak itu biasa menghias telur, berarti ada telurnya juga ya? Iya. Mm-mm. Kenapa sih? Kenapa ada telur? Kenapa warnanya putih? Nah. Kenapa? Ada satu lagi. Apa? Kelinci. Kenapa kelinci? Nah. Kenapa nggak ular? Kenapa nggak burung? Atau kenapa nggak monyet? Apa coba? Kenapa kelinci? Apa Coba coba? kenapa, Mister? Kita ada siapa, Mister? Kan seharusnya kamu yang nanya. Kesini. Kan ini Miss Helen di sini sebagai pembawa acara. Oh, baca. Jadi semua pertanyaan akan Oke. dijawab oleh Mister. Dua orang. Kita satu-satu ya. Sweet dulu siapa yang mau? Siapa? Yang banyak nanya tadi Pak Eka. Kita satu-satu. Warna putih. Kenapa warna putih? Putih lambang apa? Putih itu lambang Apa? kesucian. Kesucian. Iya. Yesus bangkit untuk
menyelamatkan kita, menebus kita. Kalau kita sudah ditebus berarti kita menjadi suci lagi. orang yang hidup baru lagi kan? Iya. Lambang putih itu melambangkan kehidupan baru. Nyambung dengan telur, Pak Hiro. Oh Apa? iya Telur. benar. Kenapa itu kalau telur? Ya, tadi udah terjawab nih. Putih itu berarti lambang kesucian. Lambang kesucian. Kalau telur, Telur. Nah, kalau telur itu lambang sebenarnya lambang kehidupan baru. Nah, itu. oh, gitu. Telur kan kalau misalnya ayam nih dia udah bertelur, nanti dia pasti menetas. Nah, ketika telurnya ini menetas, wah, ada ayam baru. Berarti ada kehidupan baru. di sana. Kehidupan baru. Jadi Gitu. telur itu kehidupan baru. Tadi putih Suci. kesucian. Kalau misalnya telur itu kehidupan baru. Kalau kelinci kenapa, Mister? Kalau kelinci kenapa? Kenapa? Kalau kelinci kenapa? Kenapa nggak ular aja atau semut aja laba-laba Iya. gitu? Mister, kenapa harus kelinci? Atau Harus nggak sih? sekalian gitu ya. Kenapa harus gitu? Enggak. Kelinci. Jadi kalau kelinci itu hanya karena tradisi kebetulan kan. Kalau kelinci itu paling mudah dekat dengan kita. Anak suka main kan. Itu suka bermain-main. Nah, ketika anak mencari telur itu kan pasti mencari sesuatu yang menyenangkan. Makanya dilambangkan kelinci itu yang seru, yang lucu gitu, yang Baru nggak baru. galak pula. Lucu. Kalau misalnya nanti di rumah mau dilambangkan pakai ayam nggak apa-apa. Ayam. Wah, apa ayam tapi ya? Ayam bertelur, telur menetas hidup baru lagi. Bisa. Oke, terima kasih. Gitu. Jadi nggak harus kelinci sih, nggak harus. Gitu ya anak-anak ya. Apalagi mau tanya Aduh, mau tanya apa lagi jadi bingung misalnya. Anak-anak mau tanya apa lagi, kalian kalau mau tanya Ya. boleh ya langsung aja bertanya. Daripada bingung mau nanya Iya. apa lagi, mending kita ngapain dulu biar anak-anak siap tuh. Iya benar. Seperti biasa sebelum kita memulai Kita harus kita makan. rokok makan Mister. Iya biar sih, Biar sehat. biar semangat ikut bina imannya. Oh gitu. Kalau aku mah mandi dulu Mister. Oh, Oh gitu ya. Iya, mandi dulu baru Iya. makan. Biar seger kan. oh gitu ya. Heeh. Oh, saya berarti kebalik ya? Kalau bisa makan dulu ya. Enggak, makan sambil mandi. Makan sambil mandi. Banjir. Mandinya mandi sendiri, mandinya mandiri. Oke anak-anak tanpa berlama-lama lagi kita akan Kita besok akan makan kok. Makan santapan rohani. makan rohani. Oke bisa. Ya. Kita akan awali dengan Berdoa. Iya kan, berdoa dulu. berdoa dulu gitu Mister. Tapi kalau berdoa dulu kan Udah seru ya? masih belum konsentrasi, masih belum fokus Mister. Terus ngapain Mau dulu? Terus ngapain? sesuatu yang seru dulu, yang semangat dulu. Wah, bikin yang sesuatu yang membakar semangat. Iya, ya. membawa semangat dulu. Kalau gitu dengan apa ya biasanya? Kayaknya senam. Kayaknya senang ya. Senang. Mau senam? Tapi biasanya kalau pelajaran olahraga gitu kan ada pemanasannya gitu ya. Iya. Biar lebih semangat gitu. Dipanasin dulu, pelajaran kan? dipanasin dulu. Iya benar. Motor aja dipanasin. Motor aja dipanasin ya. Terus Tapi sebetulnya sih kalau dalam kegiatan bina iman itu ada keunikannya tersendiri, ada sesuatu yang spesial gitu sendiri dalam bina iman. Kalau olahraga tadi kan ada pemanasannya ya. Tapi kalau bina iman itu pasti ada deh yang berbeda. apa? Apa Mister? Tahu lah anak-anak kita ya. Anak-anak sudah siap belum? Siap ya. Sudah siap kan? Udah nungguin ya. Nungguin kan? Nungguin ya. Kalau gitu Kita gerak dan lagu dulu. Dan lagu Habis biar itu dilanjutkan dengan doa. Oke. Dengan joy dari mana gue dari mana dengan joy dari mana gue dari mana Tuesday and I'm so happy so very
SD Talenta, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Oke? Kita siapkan hati kita lipat tangan kita pejamkan mata kita, dan fokus untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas kehidupan kami, untuk hari baru, untuk keluarga dan orang-orang yang sangat menyayangi dan memperhatikan kami. Hari ini ya Bapa, anak-anakmu akan memulai kegiatan Bina Iman Anak SD Talenta. Kiranya ya Bapa, segala hal yang boleh disampaikan oleh guru-guru kami akan sangat bermanfaat, terutama untuk pertumbuhan iman kami, dan menjadikan kami anak-anakmu ini semakin dekat dengan Engkau. Gunakan kami, anak-anakmu ini, sebagai alat kebaikan. Ya Bapa, kami serahkan awal, pertengahan, hingga akhir acara ini hanya dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, gimana Mister? Seru kan tadi gerak dan lagunya? Iya, kok krik-krik sih Mister? Tadi nggak ikutan gerak dan lagu ya? Mister, anak-anak Seru ini. Ini lagi Seru seru ini, macam seru. cerita. baca apa sih? Tadi tuh emang baca apa sih Mister? Ini. Kisah anak di pedalaman. Kisah anak di pedalaman Merayakan merayakan Paskah. Emang gimana ceritanya? Jadi penasaran, kalian baca sendiri-sendiri, misalnya nggak tahu ceritanya tentang apa. Tapi tadi seru gerak dan lagunya. Iya Betul. kan, seru kan? Seru. Apalagi mis-misnya tadi. Iya, wah. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata para program Bina Iman SD Talenta tuh Luar biasa. Luar biasa. Dan hari ini spesial lagi ya, mereka Iya. menggunakan pakaian putih ya, dan di Semakin- mana-mana jalan-jalan keliling sekolah itu. Iya. Tadi ada di tangga, semakin apa? Semakin keren. Semakin keren. Ada di tangga, di kolam renang, kolam apa itu? Kolam ikan. Kolam ikan. Ada di mana lagi tadi? Ya, saya Anak-anak tahu ini. Iya. Wah, ini di sekolah, Oh, di posisinya di mana, tempatnya di mana mereka Iya. udah, karena kan anak kita udah pada kenal semua lingkungan sekolah. Harus ingat dong, meskipun lama nggak masuk. Iya. benar. Mister Hiro, apa tadi keseruannya? Itu tadi anak-anak ini, nih ceritanya nih anak-anak merayakan Paskah di pedalaman gitu. Wah, asik juga mereka ya. Iya. Ngapain anak-anaknya? Mereka itu merayakan Paskah bersama keluarga, Hmm. bersama orang-orang tercinta mereka. Seru, coba baca deh Mister Eka. Wah, kisahnya hampir sama punya Iya. saya ini di pedalaman kan katanya mereka di sana ada sekolah minggu juga, Iya. Biar Bina Iman. Nah di sana kalau anak-anak di sini kan ngias telur tuh, mereka enggak di sana nggak ngias telur, tapi mereka membuat sesuatu karya yang keren-keren dari tanah liat benar di sini. Dan tanah liat. Dari tanah liat mereka membuat mainan. Diapain? Jadi ada yang di sini ada yang membuat salib, ada yang membuat hati, lalu dihias sama mereka. Wah, kreatif ya. Kreatif banget ya. Wah, itu bisa dicontoh juga ya? Bisa, ya, dicontoh. bisa. Anak di rumah ya. Kalau anak Bina Iman soal kreatif mah aduh udah luar biasa. Luar biasa. Mereka kan biasanya kalau setiap kali Bina Iman itu kan ada aktivitasnya. Nah pada saat aktivitas itu wah mereka keluarkan semua kreativitas. Iya mereka. betul. Iya. Hebat mereka. Tapi sebelum kita lanjutkan bahas cerita ini ada yang seru lagi nih soal keluarga di sini. Ada soal keluarga. Kayaknya kita harus mendengarkan firman Tuhan dulu. Oh iya. Seperti yang kata Mister tadi bilang, makan dulu Iya, ya. makan Makan dulu. dulu. Nah ini tadi yang namanya Makan, santapan rohani. santapan Iya, rohani. santapan rohani. Oke, kita dengarkan sabda Tuhan. Libur telah tiba. Hari yang menyenangkan. Aku bahagia. Aku anak yang merdeka. Wuhui. Hai, Sapi. Apa kabar? Aku selalu bahagia. Apa kabar? Sama, aku bahagia. Mana yang lainnya ya? Krok. Halo. Aku datang.
membacakan kami kitab suci. Benar sekali. Dan kamu sudah mengingatkan. Terima kasih ya. Sama-sama. Kalau begitu, aku mulai ya. Bacakan kitab suci. Iya. Mulai. Bacaan hari ini dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mulai. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa ya? Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih ya. Terima kasih ya Sophie, kamu sudah bacakan kitab suci. Makasih loh Sabri. Sama-sama. Kalau begitu, ayo kita memilih buku-buku yang lain untuk dibaca. Krok, aku mau komik. Aku mau baca komik. Ayo kita pergi. Kita pilih buku-buku. Setuju. Aku lewat sini ya. Lewat sini. Oke. Asik membaca bersama. Mister, Miss Helen masih penasaran nih dengan yang dibaca Mister tadi tentang kisah anak di pedalaman. Kisah anak. Tadi kan Lanjutannya gimana? Oh iya, tadi baru sampai mana ya? Oh, yang Jadi membuat mereka itu, yang membuat, membuat iya. itu ya. Nah, ini ada kisah lagi di bawahnya bahwa ternyata nih di halaman berapa tadi ya? Kisahnya itu, nah ini mereka bersama keluarganya ketika perayaan Paskah di rumahnya mereka nggak pergi kemana-mana, Iya, tetapi mereka sehari merayakan Paskahnya bersama di rumah. Mereka masak bersama, kemudian makan bersama, berkegiatan bersama. Mister,
Mereka makan bersama ya. Iya. Berarti kayak Yesus dengan para muridnya itu Iya. ya. Pada saat Pada kami masa akhir, itu. betul. Iya, Kok betul. keren banget ya. Nih Aku tadi keluarganya baca hebat di sini banget. penasaran banget. Wah, kira-kira ngapain aja mereka di rumah ya? Wah, ternyata mereka makan bersama. Sama. Coba anak-anak, ada nggak yang punya kegiatan seperti itu waktu Paskah kemarin? Di rumah masak bersama, makan bersama. Wah, seru-seruan. Ini dikatakan di sini juga nih. Pastinya Mister. Di sini juga dia bilang si kakak itu ketika makan malam bersama ini mengajak adik-adiknya untuk memberikan penampilan terindah untuk orang tua. Wow, hebat. Mereka Pengen dong ini bagus ya. di dalam keluarga itu. Iya. Kayak keluarganya itu kayak wah harmonis banget. Rukun ya. Bahagia ya kan? Jadi pengen deh. Itu luar biasa ternyata di sini, ya kan? Nah, kita mau ngapain lagi nih? Udah kental nih, udah cerita dari sini nih. Misalnya mau tanya lagi. Hmm. Dengan Paskah yang kita rayakan. Hmm. Saya mau tanya siapa dulu ya? Bisa dulu deh. Bisa yuk. Waktu Paskah perayaan Paskah kemarin, Mister Hiro ngapain aja nih untuk merayakan Paskah? Wah, Mister Hero itu kan merayakan Paskah ya sama sih seperti orang kebanyakan juga gitu kan. Jadi merayakan Paskah itu merayakan bersama-sama gitu kan. Seperti tadi kurang lebih sama persis di cerita yang tadi. Jadi berkumpul bersama dengan ya, keluarganya Mister Hero gitu kan, keluarga yang ada di sini. Terus makan bersama. Wah, seru ya Mister ya? Persis banget sih kayak cerita tadi. Hanya bedanya tadi yang tadi kan ceritanya itu anak-anak yang merayakan Paskah di pedalaman. Iya. Gitu. Jadi Mister Hero juga merasakan hal yang sama juga. Jadi Karena merayakan Paskah karena bersama. Mister Hiro keluarganya jauh ya Mister Hiro ya. Iya. Oke, kalau Mister Eka Bersama. sama juga. Iya, kemarin waktu Paskah kita pagi masak nih ceritanya, ceritanya masak bersama. Terus sebelum sampai malam Paskah siangnya udah makan bersama. Udah makan bersama. Jadi itu pesta menjelang bukan pesta malam. Karena nggak sabar Mister, Hmm. udah nggak sabar mau Udah nggak merayakan sabar, Paskah. wow. Kalau begitu tapi tetap sama aja ya. Karena Kamis Putih itu Iya. sebelum malam Paskah. Iya betul. Kan intinya kebahagiaan, Iya. kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang kemarin ke gereja? Iya, gimana Ayo, anak-anak? siapa yang kemarin Siapa ke yang gereja? kemarin ke gereja ketika Paskah? Kalau misalkan gimana? Kalau misalnya sih bisa online Mister. Online, bisa dulu. Kalau Mister Hero sih bisa di Martino. Oh di Martino. Saya juga kemarin bisa online. Nah di sini diceritakan anak-anak di pedalaman itu untuk bisa sampai ke gereja mereka harus berjalan cukup jauh, sekitar 3 km dari rumahnya. Di perjuangan Yang perjuangan, tetapi mereka sangat bahagia ketika merayakan Paskah di gereja. Wah, luar biasa. Walaupun jalan kaki ya Mister ya. Jalan kaki perjuangan. Ayo siapa yang kemarin berusaha mengikuti perayaan Paskah dengan baik, entah online atau ada yang udah ke gereja? Belum ya kayaknya ya. Enggak. Masih ada. Masih pas ini nih Mister. Masih belum dibolehin. Belum dibolehin. Ngomong-ngomong tadi kata Mister Hero ada yang memberi dukungan organisasi ya? Oh iya benar. Wah Mister Eka, misalnya dia mau Mister Eka mau kasih tahu nih. Nah hari ini tuh ada Spesial. yang spesial dari anak punya iman yang menceritakan sesuatu mau membagikan pengalaman. Mereka kesaksian loh Mister Eka. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali anak-anak kita ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Iya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu saja Frater berharap adik-adik sekalian selalu sehat. Frater juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk adik-adik sekalian.
Meskipun mungkin adik-adik tidak bisa mengikuti misa di gereja. Oke, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, yang juga disebut dengan Minggu Kerahiman Ilahi, kita akan mendengarkan Injil yang begitu indah dan menarik. Injil pada hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Injil ini mau bercerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu itu sudah malam. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan murid-murid pun kaget dan takut, tetapi juga mereka merasa gembira karena kehadiran Yesus. Namun pada saat itu Thomas di antara para murid itu tidak hadir. Jadi setelah Yesus pergi, murid-murid itu, teman-temannya tadi, menceritakan kepada Thomas bahwa tadi mereka melihat Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Tetapi Thomas tidak percaya. Dia bilang, sebelum saya ketemu dengan Yesus, saya tidak akan percaya omongan kalian. Akhirnya 8 hari kemudian Yesus datang lagi. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, secara khusus kepada Thomas. Sekali lagi dia mengatakan, "Damai sejahtera bagimu." Lalu ia menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya ke dalam luka-luka Yesus. Dan saat itu juga Thomas akhirnya percaya bahwa Yesus sungguh menampakkan diri. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil di atas mau mengajarkan kita semua bahwa Yesus datang untuk membawa damai sejahtera kepada kita. Demikian juga kita diajak oleh Yesus supaya bisa menjadi pribadi yang membawa damai. Tetapi pasti adik-adik bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang membawa damai? Itu seperti apa sih? Nah, kalau selama ini adik-adik masih melawan orang tua, masih suka marah-marah dengan kakak atau adiknya, atau juga suka berkelahi dengan teman-temannya, atau saat ini adik-adik suka main handphone sehingga tidak sempat bantu orang tua, itu artinya adik-adik belum bisa menjadi pribadi yang membawa damai. Nah, untuk menjadi pribadi yang membawa damai itu bukan berarti adik-adik hanya ngomong seperti Yesus bilang, "Damai sejahtera bagimu." Gak bisa seperti itu. Adik-adik juga harus menunjukkannya dalam sikap hidup adik-adik, seperti membantu orang tua, membantu teman-temannya, lalu selalu berdoa, dan adik-adik juga bisa
peduli dengan orang lain. Itu artinya adik-adik menjadi pribadi yang membawa damai. Dan tanda lain kalau adik-adik bisa menaksa diri adik-adik bisa membawa damai, yakni ketika orang lain berada di sekitar adik-adik, orang lain itu merasa bahagia. Seperti lagu yang sering adik-adik nyanyikan, lagu Sekami, bahwa Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Demikian juga adik-adik harus membawa Yesus dalam diri adik-adik supaya orang lain senang dan juga adik-adik sendiri merasa senang bahwa Yesus ada dan hadir dalam diri adik-adik. Adik-adik juga diajarkan lagu Sekami yang lain seperti 2D 2K, yakni doa, derma, kurban, kesaksian. Artinya dengan berdoa adik-adik semakin dekat dengan Yesus. Dengan berderma adik-adik itu bisa berbagi dengan teman-teman adik-adik apa yang adik-adik miliki untuk kebaikan teman-teman atau orang lain. Lalu dengan berkurban itu adik-adik bisa diwujudkan dalam membantu teman-teman adik-adik atau membantu orang tua di rumah atau membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Lalu kesaksian, adik-adik bisa menjadi saksi Yesus dalam hidup adik-adik, terutama bisa membawa Yesus di mana saja adik-adik berada. Nah, dengan demikian adik-adik mampu menjadi orang yang membawa damai. Oke adik-adik yang terkasih dalam Kristus, semoga setiap hari adik-adik terus berusaha menjadi pribadi yang membawa damai. Jadilah bintang misioner yang selalu membawa damai bagi setiap orang. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo, nama saya Daryl, saya kelas 2 SD Talita. Sekarang saya akan berbagi pengalaman keyakinan pada Tuhan. Dulu, waktu saya kecil, saya tinggal di Bali. Karena saya mau sekolah, Papa dan Mama memutuskan untuk aku sekolah di Jogja. Aku sekolah di Jogja dan tinggal di Jogja. Sedangkan Papa kerja di Bali dan tinggal di Bali. Aku dan Papa berpisah. Papa pulang ke Jogja hanya di akhir pekan. Setiap mengantarkan Papa ke bandara, aku selalu bersedih karena aku belum mau berpisah. Tapi setiap malam sebelum tidur, aku selalu berdoa kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria supaya bisa bermain, makan bersama, berkumpul, jalan-jalan bersama Papa dan Mama. Akhirnya doaku dikabulkan. Aku sangat senang sekali. Aku sekarang tinggal di Bandung dan dekat dengan Papa. Paskah tahun ini aku mengikuti misa. Tapi karena masih dalam masa corona, aku mengikuti misa lewat live streaming dan menghias telur. Keesokan harinya kami membuat game yaitu mencari telur Paskah. Tapi telur Paskahnya diganti oleh bola plastik warna-warni. Karena kalau telur Paskah kalau tidak ditemukan, nanti telurnya akan busuk dan membuat rumah menjadi bau. Permainan itu sangat menyenangkan dan aku mendapatkan hadiah. Kalau yang mendapatkan bolanya lebih banyak akan mendapatkan hadiah. Aku mendapatkan hadiah kacamata Minecraft dan mainan. Rasanya sangat menyenangkan.
bisa kembali sekolah lagi seperti normal. Aku bisa bertemu dengan teman-teman dan guru. Ternyata Tuhan sangat baik sekali. Setiap kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Demikianlah saya berbagi pengalaman keyakinan pada Tuhan. Terima kasih. Bye. Pak Eka lagi ngapain tuh? Nih, lagi ngeliatin foto-foto kemarin nih, waktu Oh, pasti. Paskahan. Oh, Waktu Paskahan di rumah nih. Pasti pakaiannya putih-putih ya. Dia kebetulan. Berarti kayak warna burung merpati dong. Oh, putih. Mister. Kasih ide dong. Ini Apa sih datang-datang bawa telur? Iya, datang-datang bawa Iya. telur. Mentang-mentang tadi Mr. Hero lagi ngomong merpati, jangan-jangan udah langsung telur. Merpatinya langsung bertelur. Kan Miss Helen mau merayakan Paskah nih. Jadi mau menghias telur. Oh, mau difoto telurnya? Mau difoto telurnya? Mau dihias? Iya mau difoto tapi mau dihias dulu. Tapi bingung. Kok dicat nanti? Dihiasnya gimana sih Mister? Tahu nggak? Biar bagus. Soalnya misalnya mau ikut lomba menghias telur pas. Tapi yang Mr. Hero tahu sih kalau telur itu dibumbuk-bumbuk gitu. Iya, Misalnya tahunya itu, misalnya tahunya ini dimakan sama dimasak. Direbus. Iya, lama jadi di telur balado kan. Tapi ini misalnya mau ikut lomba menghias telur. Iya. Tapi bingung nggak pernah menghias telur. Gimana ya? Gimana caranya biar bagus biar menarik. Tapi Punya ide nggak? misalnya aku punya ide. Punya ide apa? Nah, tadi kan udah kita bilang bahwa anak-anak kita itu kan punya kreativitas. Iya. Anak Bina Iman itu kan setiap kali mengikuti kegiatan Bina Iman ada aktivitasnya dan mereka itu keluarkan semua kreativitasnya. Terus ada apa itu? Nah, gimana kalau kita minta anak yang menghias telurnya? Oh gitu. Memberi contoh menghias telur. Wah, luar biasa. Luar biasa. Supaya nanti bisa Anak-anak kita itu anak-anak yang hebat. Jadi nanti biar misalnya lihat ya. Iya. Contoh ya. Oke, biar bagus Nanti ya. setelah anak-anak kita itu hias, baru misalnya lihat, oh keren. Gitu. Terus baru ikut. Berarti Iya, baru ini ada anak yang mau menunjukkan cara menghias nih ceritanya. Iya, pasti ada. Pokoknya soal anak kita mau nunjukin kreativitas mereka itu wah udah Luar biasa pasti. Ya udah, Kalau misalnya diminta penasaran biar Michelle bisa ngias sama teman-temannya juga bisa ngias. Oh iya. Ya udah, yuk kita lihat. Halo teman-teman Bina Iman Talenta. Nama aku Selin dari kelas 3. Nama aku Sheryl dari kelas 1. Hari ini aku dan dedek aku mau membuat hiasan Paskah. Siapkan alat dan bahannya ya. Pertama, kertas karton atau kertas manila. Pokoknya yang tebal ya. Kalau aku pakai bekas sampul dari buku gambar aku. Lalu kertas lipat. Kemudian siapkan isolasi, benang atau tali, alat mewarnai, gunting, lem, pensil, dan jangka. Jika tidak ada, boleh pakai piring kalian untuk buat lingkarannya. Langkah pertama, kita buat lingkarannya dulu ya. Aku pakai jangka. Kemudian kita gunting. Lalu kita gunting juga di bagian lingkaran dalamnya. Nah, jadi seperti ini ya. Langkah kedua, kita buat bentuk telurnya. Lipat kertas kalian seperti ini. Lalu lipat lagi ya. Lalu buat bentuk telurnya dan gunting. Tara! Langkah ketiga, hias kertas berbentuk
telur ini sesuka kalian ya. Keempat, kita tempelkan telur-telur kertas ini di lingkaran yang sudah kita buat di awal ya. Kita tempel melingkar ya. Tara, sudah jadi. Selamat Hari Paskah. Dadah. Miss Helen, gimana? Udah dapat ide belum? Udah dapat ide belum? Miss? Bagus banget ternyata Mister. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Tuh kan hebat kan anak-anak. Misalnya jadi terinspirasi nih. Nanti setelah ini misalnya mau coba mungkin. Terus pengen dihias apa itu? Pengen dihias apa? Nanti misalnya mau kasih warna apa ya, warna ungu sedikit, untuk dikasih warna merah, pokoknya bagus Wah, lah. pasti keren lah. Pasti keren. Itu lihat aja tadi punya anak-anak itu keren. Punya anak-anak tadi yang hebat-hebat gitu kan. Pasti yang lainnya nanti ngikut tuh di rumah. Buat juga. Hias telur biar luar biasa gitu. Nggak cuma sekedar apa namanya, kok keren dia punya temanku, tapi mencoba. Itu yang paling penting, yang berani untuk mencoba. Biasanya habis dihias terus diapain? Di foto kan? Nah, sambil foto hasil kreativitasnya diapakan? Di-upload dong, diupload kemana, ke IG ya kan? Habis itu diapain? Di tag ke SD Talenta. Iya. Satu lagi jangan lupa. Itu mah anak-anak kita udah tahu. hebat. Satu lagi Mister, jangan lupa saling ngasih jempolnya untuk kebaikan, jempol kebaikan. Oke Mister, terima kasih ya tadi idenya. Misalnya sudah melihat inspirasi menghias telur. Nah sekarang Mister, misalnya mau tanya terakhir pertanyaan mau tanya ini kan kita baru merayakan Paskah nih Mister. Nah misalnya mau tanya kesan Mister pada Paskah tahun ini itu apa sih? Nah, siapa dulu? Siapa dulu sih? Cip kembang kucuk. Ini apa nih? Kesan atau makna Paskah bagi diri Mr. Hiro dan tapi sebelum kami ditanya tema Paskah tahun ini apa sih? Ayo, anak-anak pasti tahu kan? Pasti tahu. Kita sering bahas nih waktu Bina Iman. Apa? Ayo. Siapa yang masih ingat? Siapa masih ingat? Wah, semuanya angkat tangan. Semuanya. Pada tahu semua. Pada tahu. Apa coba? Semakin beriman, semakin solider. Luar biasa temanya. Yuk dilanjut tadi. Lanjut. Siapa dulu? Oh, Hiro dulu. Oke. Mr. Hiro dulu. Mr. Hiro dulu. Oke. Nah, kalau bagi Mr. Hiro itu kesan Paskah untuk tahun ini, apalagi kan sekarang kan sedang masa pandemi gitu ya. Jadi itu sangat berbeda dengan sebelumnya kan, tahun sebelumnya kan, dimana ketika kita merayakan Paskah kita ke gereja gitu kan. Nah tahun ini lebih banyak kita di rumah bersama dengan keluarga ya. Dan kalau misalnya tahun sebelumnya itu kan sering kita Paskah itu kan ke gereja, tapi banyak orang juga pulang dari gereja bukan langsung ke rumah menjaga keluarganya, tapi kemana-mana kayak ke tempat wisata-wisata gitu. Tapi kalau menurut Mr. Hiro, kesan yang sangat bermakna untuk Paskah tahun ini adalah bagaimana sebenarnya Tuhan mau mengingatkan kita untuk Paskah di dalam keluarga kita sendiri. Kita berkumpul bersama, makan bersama, seperti yang Pak Eka bilang tadi. Pak Eka juga kayak gitu, merayakan Paskah bersama keluarga, makan bersama. Betul. Banyak waktu untuk keluar. Iya, banyak waktu untuk keluar. Nah kalau Mr. Eka gimana? Kesan Paskah tahun ini bagi Mr. Eka apa? Paskah tahun ini Paskah yang luar biasa karena kan Paskah kedua saat pandemi kan, ya kan. Waktu itu kita awal-awal pandemi dan sekarang ya udah ulang tahun kita ya. Ulang tahun pandemi. Seperti kata Pak Hiro tadi, kalau dulunya ketika kita masih normal, kita Paskah kan pergi ke gereja, setelah itu kita bisa pergi kemana-mana bersama keluarga atau bahkan bersama teman-teman yang lain. Tapi Paskah kali ini yang luar biasa adalah kita diajak untuk Paskah di dalam situasi yang
serba sederhana kan, kita di rumah aja menahan diri ya kan, nggak boleh melakukan sesuatu yang luar biasa, semuanya serba sederhana, apalagi dengan kondisi harus misah dari rumah, misah online. Ada kerinduan untuk misah di gereja, ada kerinduan untuk berjumpa dengan yang lain, tapi kan harus menahan diri. Jadi makna Paskah kali ini adalah bagaimana saya bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu ya, yang mungkin baik tapi tidak mempunyai makna lebih. Makanya kan temanya tadi semakin beriman semakin solider. Serius sekarang kita tanya dia. Oke. Jadi saya bagian juga. Bagian dong. Iya dong. Yang pastinya Gisela juga punya kesan tersendiri untuk Paskah kali ini. Kalau dari Miss Helen kesan Paskahnya, karena ini tahun pertama Miss Helen Paskah bersama ada tambahan keluarga nih. Miss Helen kan baru punya baby ya, baru punya anak. Jadi ini tahun pertama Miss Helen bisa Paskah bersama dengan anak dan suami dong. Anak dan suami, ya benar. Jadi seperti yang dikatakan Mr. Hio dan Mr. Eka tadi, memang sedihnya di tahun ini kita tidak bisa datang langsung nih ke gereja. Punya kerinduan pasti ya, kerinduan untuk datang ke gereja. Tetapi memang positifnya kita punya banyak waktu bersama keluarga, seperti Miss Helen juga bersama keluarga Paskahnya merayakan misanya secara online. Setelah itu dilanjutkan dengan berkumpul dengan keluarga. Positifnya seperti itu. Jadi ya berkesan. Iya, ada sukacita tersendiri meskipun dalam keadaan yang sulit. Iya, betul. Ada sukacitanya. Kita tanya anak-anak, kesan kalian apa Paskah kali ini, ya kan? Pasti punya kesan yang luar biasa juga. Pastinya. Kita punya kesan tersendiri. Punya kesannya masing-masing itu. Paskah mereka. Paskahnya itu gimana? Paskah ala keluarga siapa? Iya. Ala keluarga A, B, C, D. Udah kesan Paskah, udah melihat anak-anak berkreasi, melihat anak-anak bersaksi, dengarkan doa renungan, bacaan. Kita mau ngapain lagi? Habis ini misalnya masih ada kegiatan nih, Mister. Ngapain? Mau ngajar? Mau menyiapkan untuk bahan ajar untuk besok nih, Mister. Menyiapkan bahan ajar berarti. Iya. Kita harus ngapain dulu dong? Aduh, gimana Mister? Gimana dong? Karena ngapain? Ternyata waktunya sudah habis nih, nggak terasa ya? Nggak terasa ya? Sudah selesai nih ya, di selesai. penghujung acara kalau bahasanya ya. Penghujung acara. Untuk kemudian melanjutkan aktivitas yang lain. Iya. Mungkin Mister Hero habis ini mau kemana? Misalnya mau nyiapkan bahan aja. Iya. Tapi sebelum itu kita mau seru-seruan lagi. Seru-seruan lagi. Tapi Mister, sebelum seru-seruan, ada baiknya kalau kita tutup dulu dengan apa nih Mister? Dengan yang lebih. Ya, tadi kan kita sudah santapan doa. Sekarang apa? Nah, sekarang biasanya kan kalau misalnya kita makan tuh kan habis makan pasti ada buah-buahannya gitu. Iya, gitu. Untuk melengkapi. Untuk melengkapi. Sebagai makanan penutup. Makanan sepenutup sebagai makanan penutup. Luar biasa. Tadi kita sudah santapan rohani gitu kan, maka harus ada penutupnya juga. Iya. Makan penutup juga. Makan penutupnya apa? Dengan doa. Penutup. Setelah berdoa kita mau seru-seruan lagi. Seru-seruan lagi. Karena bina iman itu selalu asik. Dan lagu kan. Mister Hero ikut gerak gak sih? Wah enggak, kali ini Mister Hero kali ini enggak. Di belakang layar. Di belakang layar. Sembunyi kita harus di belakang layar aja. Oke, begitu. Terima kasih Mister Hero, terima kasih Mister Eka sudah berbagi, sudah sharing bersama dengan anak-anak juga. Terima kasih juga anak-anak sudah mengikuti Bina Iman. Iya, sampai bertemu minggu depan. Semangat ya, bye bye. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu
karena Engkau telah mendampingi kami dari awal hingga akhir dalam mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini berguna bagi kami, semakin kami dapat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bapa, berkatilah kami terlebih atas kesehatan kami. Semoga kami selalu dapat mengikuti Bina Iman ini dengan baik, sehingga iman kami semakin tumbuh dan berkembang demi memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan padamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Bapa